tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seseorang perempuan tua, itulah iblis punya punggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat penggoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak pengurus Masjid As-Sahal Kampung Wonosari, kilometer 13 Kota Tanjung Pinang, beserta para orang tua kami, Bapak Ibu jemaah yang tak dapat disebutkan satu persatu, mudah-mudahan dan insya Allah senantiasa istiqomah dalam melaksanakan, mengerjakan kewajiban solat fardu dengan solat berjamaah. Kita ramaikan masjid kita dengan solat fardu berjamaah, banyak keberkahan. Siapa solat subuh berjamaah, seolah-olah dia telah mengerjakan solat sunat sepanjang malam. Man sholat subuh fi jamaatin faka'annama sholat laila kullah. Siapa yang solat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah. Man sholat subuh fi jamaatin fa huwa fi zimmatillah. Tadi imam mengucapkan amin, jemaah pun mengucapkan amin, maka mendapatkan ampunan Allah. Idza amara al-imam fa amanu fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minul malaika ghufira ma taqaddama li dzambi. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan amin. Ketika itu malaikat pun mengucapkan amin, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Siapa yang bersuci di rumah dan melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan solat fardu, langkah pertama dapat menghapus dosa, kesalahan. Langkah berikutnya dapat mengangkat derajat. Maka banyak keberkahan ketika kita mengerjakan solat berjamaah di masjid. Baik, pada subuh ini kita akan melanjutkan kajian kita Gurindam 12, Mahakarya Raja Ali Haji, pahlawan nasional di Provinsi Kepulauan Riau, lahir pada tahun 1808 di Pulau Penyengat. Beliau tulis pada umur 38 tahun. Gurindam 12 berasal daripada wahyu Al-Quran dan hadis. Nah, maka sampai hari ini masih relevan dengan kehidupan saat sekarang ini. Tidak lapuk kena hujan, kena lekang, kena panas, karena bersumber daripada Al-Quran dan wahyu dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita sudah membahas Gurindam 12 pasal 1 sampai pasal ke-8. Maka hari ini, subuh ini kita akan bahas pasal yang ke-9.
Sebelum kita lanjutkan pasal 9, tak salah kita ulang pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Gurindam 12 pasal 1, barang siapa tiada megang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka iaitulah orang makrifat. Barang siapa mengenal Allah suruh dan teganya, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, taulah ia akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Pasal 2, barang siapa mengenal tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tiadalah mendapat 2 termasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya peroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Pasal 3, apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senuluh. Anggota tengah hendaklah ingat, situlah banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Pasal 4, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah janganlah dibela, nanti hilang akal di kepala. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuan yang membuat kasar. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. Barang siapa yang perkataan kotor, beriumpamakan mulutnya itu ketor. Tanda orang yang amat celaka, aib di dirinya tiada ia sangka. Pasal 5, jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, belajar dan bertanya tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat ketika bercampur dengan orang ramai. Pasal 6, cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi. Pasal 7, apabila banyak berkata-kata, di situ jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila anak tidak dilatih, sudah besar bapaknya letih. Pasal 8 sudah kita jelaskan kemarin. Maka subuh ini masuk pasal yang ke-9. Pasal ke-9, Gurindam 12, Mahakarya Raja Ali Haji. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seseorang perempuan tua, itulah iblis punya punggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat penggoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru. Gurindam 12 pasal yang ke-9. Kita akan jelaskan bait demi bait pasal yang ke-9 ini.
Bapak Ibu, gurindam 12 itu terdiri daripada dua baris, baitnya itu ya berpasang-pasangan, kalimatnya berpasang-pasangan, terdiri daripada dua baris. Hukum sebab akibat. Maka tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan bukannya manusia, yaitulah syaitan. Apa artinya? Hati ini tidak bisa dibohongi. Kalau sudah tahu dengan pekerjaan tak baik, pekerjaan itu melanggar aturan-aturan Allah, pekerjaan itu tidak membawa kebaikan, pekerjaan itu membawa mudarat, lalu dikerjakan juga, itu bukannya manusia tetapi itulah syaitan. Kenapa? Syaitan itu dia akan menyuruh, dia akan berbisik, dia akan menggoda, dia akan membawa kita kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka bersumber daripada hati. Maka kalau pekerjaan tak baik dilanjutkan, maka itulah namanya syaitan, bukan manusia. Betapa banyak kita tengok orang tahu dia pekerjaan tak baik, minum khamar, judi online, main chip, tahu dia tak baik, tahu, tapi dikerjakan juga. Akhirnya apa? Berdampak tak baik. Ekonomi morat-marit, akhirnya memaksakan diri, hutang wajib dibayar, duit tak ada, akhirnya jual. Ya kalau ada yang dijual, motor, rumah. Kalau tak ada, akhirnya nyolong, nyuri. Betul. Maka kasus-kasus kita tengok dalam kehidupan sehari-hari kita, orang yang berbuat salah, dia tahu salah, tapi dikerjakan juga. Maka Raja Ali Haji mengingatkan, itu bukan manusia tapi dia syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu memperdayai manusia, dia akan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk teman dia nanti di neraka kelak. Itu perjanjian dengan Allah. Nah, Al-Quran surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alu atslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hadis riwayat Imam Muslim, inna ummati la tajtami'a ala dalalah fa iza ra'aitum ikhtilaf fa alaikum bisawadil a'zam. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan, karena karena itu terjadi perselisihan, maka ikutilah suara paling banyak. Jadi bait pertama pasal 9 mengingatkan, tahu pekerjaan tak baik lalu dikerjakan juga, itu bukan manusia tapi adalah syaitan. Bait kedua, kejahatan seseorang perempuan tua itulah iblis punya punggawa. Sudah usia lanjut, sudah usia hampir maghrib, tetapi masih memiliki sifat jahat, sifat dengki, sifat iri, sifat tak baik, maka itulah iblis punya punggawa. Iblis yang menguasai dirinya. Maka kalau ada orang sudah usia agak lanjut, usia udah agak tua, masih dunia juga lagi, masjid tak diramaikan, sholat masih tinggal, masih huru-hara, masih dunia, akhirat nantilah, bertenggerlah iblis di hatinya. Ini sangat indah bahasanya. Gurindam 12 dalam bentuk kalimat sastra yang bersumber daripada agama Al-Quran. Nah, maka bangga kita dengan ulama, sastrawan, pujangga, dan juga ulama. Beliau adalah Raja Ali Haji, pahlawan kebanggaan dari Provinsi Kepulauan Riau. Maka kita gali, kita kaji peninggalan beliau, karya beliau yang monumental, Gurindam 12.
kepada segala hamba-hamba raja, di situlah syaitan tempatnya manja. Apa maknanya nih Pak Ustaz? Kepada hamba-hamba raja, orang yang dekat dengan penguasa, gubernur, wali kota, tentu ada orang sekitar sekeliling dia. Ada tangan kanannya, ada orang dekat dengan, ada orang tim sukses dia. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Apa maknanya? Kepada hamba-hamba raja, orang dekat dengan kekuasaan, disitulah bermanjaan syaitan. Maka perkuatlah dengan ilmu dan iman agar terhindar dari godaan syaitan. Kenapa? Dia bisa bermanja-manja, dia bisa membisikkan baik yang baik-baik ataupun yang tidak. Syukur yang baik-baik. Tapi kalau salah penggunaan, salah untuk membisikkan, menyampaikan sesuatu, maka itu tempatnya syaitan bermanja. Ada tak orang punya kuasa, punya kekuasaan, tapi salah dalam menggunakan kekuasaan itu? Ada. Berawal daripada orang dekat hamba-hamba raja, orang dekat penguasa, di situ syaitan tempatnya manja. Maka orang-orang dekat dengan penguasa mesti dan ingatkan penguasa untuk yang baik-baik, salah luruskan. Jadi kalau salah guna, salah dalam untuk menggunakan kekuasaan, maka situlah syaitan tempatnya manja. Ini bagus ini Pak, ini gini bagus nih Pak. Padahal itu untuk menjerumuskan orang banyak. Akhirnya terjadi menzalimi orang, betul. Maka kalau dekat dengan penguasa, maka jangan sampai untuk menyalahgunakan wewenang kekuasaan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 118 sampai 119. Ini dalilnya. La'anahu Allah wa qala takhizanna min ibadika nasiba mafruḍa. Yang dilaknat Allah dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Maka berbisiklah setan kepada orang-orang tersebut. Baik, berikutnya, kebanyakan orang yang muda-muda, di situ setan tempat penggoda. Anak-anak muda yang masih jiwanya belum stabil karena darah merah, semangat luar biasa, kadang tak stabil. Maka banyaknya orang muda-muda, kebanyakan di situ setan tempat penggoda. Nah, tengok sejarah Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh ibu angkatnya, yaitu Zulaikha, untuk melakukan perbuatan senonoh. Tapi Nabi Yusuf imannya kuat, tak tergoda. Tapi sebaliknya, manusia biasa, anak-anak muda kita, banyak yang larut, banyak terjerumus kepada yang tak baik. Karena situ setan punya penggawa. Tengok, yang terjerumus pada game online, terjerumus kepada minum khamar, terjerumus kepada main chip, terjerumus kepada mabuk-mabukan, nyolong, judi. Kenapa Ustaz? Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah setan tempat penggoda. Jadi anak-anak muda mesti dibekali diri, jiwanya dengan keimanan yang kuat, betul, dengan agama. Makanya dari sekolah SD IT baik, SD negeri baik, diperkuat dengan agama.
Ada yang punya kemampuan masuk SMP IT, pondok pesantren, jauh lebih baik. Hari-hari mereka belajar agama. Orang tua biar fokus untuk mencari uang, mencari nafkah. Supaya apa? Supaya kuat imannya, kuat agamanya. Sampai di aliyah, sampai ke tingkat SMA. Wajib pondok pesantren, wajib sekolah agama 9 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 6 tambah 3 9. Kalau bisa SMA 3 tahun lagi nak pondok pesantren, atau SD biasa. Yang 6 tahun SMP SMA nya wajib 6 tahun, minimal 3 tahun lah. Kalau agama sudah kuat, agama sudah baik, nak kuliah pun, nak jadi apapun, nak jadi insinyur, nak jadi politikus, silakan. Kenapa? Karena pembentukan pondasi sudah kuat. Tapi kalau agamanya lemah, penanaman pondasinya tak kuat, jauh dari nilai agama, nanti jadi orang hebat dia, tentu jauh daripada harapan. Betul. Itulah Raja Ali mengingatkan, yaitu kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah setan tempat penggoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah setan punya jamuan. Ini yang banyak terjemah. Kalau sudah berkumpul laki-laki dan perempuan, maka dalam istilahnya yang ketiga adalah setan. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah setan punya jamuan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 17, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka, kata setan, dari depan, dari belakang, dari kiri kanan mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itulah kerja setan. Diperdayanya dari depan, habis itu dari kanan, dari kiri, habis itu dari belakang, untuk menjerumuskan umat Nabi Muhammad, keturunan cicit-cicit daripada Nabi Adam alaihi salam. Jadi ketika bercampur pemuda dengan pemudi, laki-laki dengan perempuan, di situ setan punya jamuan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yakhlawanna rajulun biimra'atil illa ma'aha zu mahrum wa la tusafirul mar'ah illa ma'azi. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, kecuali perempuan itu didampingi mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan musafir kecuali didampingi mahramnya. Maka Nabi mengingatkan hadis yang sahih, jangan perempuan dengan dan laki-laki berduaan, karena yang ketiga adalah setan, mesti didamping oleh mahramnya. Maka ketika bercampur laki-laki dan perempuan, itulah tempatnya setan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, setan tak suka membuat sahabat. Apa maksudnya nih? Orang tua hendaklah memberi teladan untuk berhemat kepada anak-anaknya. Orang tua mesti menjadi contoh, karena telah jelas bahwa orang yang suka berlebih-lebihan, poros, adalah saudara setan. Innal mubaziri kanu ikhwana syaitan. Sesungguhnya mubazir adalah perbuatan daripada setan. Jika orang muda-muda kuat berguru dengan setan, jadi berseteru. Ini kalau anak muda kuat berguru, maka setan adalah jadi tempat berseteru. Maka setan akan memusuhi, maka setan akan menjauhinya.
Jadi kalau anak muda tak mau nuntut ilmu, tak punya semangat dalam pendidikan, itu yang disukai setan. Maka selagi muda tuntut ilmu. Imam Syafi'i kalau kita tengok luar biasa beliau. Guru-guru, ustaz-ustaz, ulama-ulama kita, karena di waktu muda kuat berguru. Maka jika anak muda kuat berguru, dengan setan jadi berseteru. Terakhir, ya itu yang terakhir, jika orang muda kuat berguru, dengan setan jadi berseteru. Nah, ini barangkali yang dapat disampaikan pesan-pesan Gurindam 12 pasal yang ke-9. Mari kita jadikan sebagai renungan, bahan pembelajaran bagi kita. Gurindam 12 masuk dalam keseluruhan aspek kehidupan kita. Segi pemimpinnya, agamanya, permasyarakatnya, bergaul, adab, etika, sopan santun, dah lengkaplah di sini. Oleh karena itu bagaimana kita memaknainya, mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Ini mesti jaga suara ini Pak Edi. Nanti Jumat di Masjid Kampus, malamnya 8 di radio. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti pasal 10, 11 dan 12. Mudah selesai sampai tuntas insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.